wabarakatuh. Nama saya Yuliana Karmani. Saya dari Tadris IPS 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadila Hani dari kelas 2A, nomor absen 41. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Memahami Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Indonesia. Jelaskan langsung ya pengertian dari negara hukum, yaitu negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil, seadil-adilnya, dan harus baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama hubungan antara yang memerintah dan hubungan antara yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Next, dan kedua, norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum. Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada 4 alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan suatu tugasnya itu berdasarkan hukum, yaitu pertama, demi kepastian hukum. Yang kedua, tuntutan perlakuan yang sama. Nomor 3, legitimasi demokrasi. Yang keempat, tuntutan akal budi. Oke, selanjutnya ya saya jelaskan lagi. Negara hukum berarti alat-alat negara yang mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dan dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenarannya. Apa yang dilakukan suatu pelaku tersebut harus dihukum dengan cara yang telah ditentukan di undang-undang tersebut. Maksud saya itu yang sudah dicantumkan di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam tujuan suatu perkara tersebut adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Nah, ditinjau dari sudut sejarah, pengertian negara hukum itu berbeda-beda berdasarkan sistemnya. Di antaranya yaitu negara hukum Eropa kontinental dan negara hukum yang negara hukum Anglo-Saxon, rule of law, buka kurung rule of law. Saya jelaskan lagi. Ditinjau dari sudut sejarah, pengertian negara hukum berbeda-beda berdasarkan sistemnya, diantaranya yaitu negara hukum Eropa kontinental dan negara hukum Anglo-Saxon, rule of law, buka kurung rule of law. Ya, pembahasan tentang negara hukum Eropa kontinental tersebut dan negara hukum Anglo-Saxon, rule of law. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negara hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai civil law, yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad ke-6 sebelum Masehi. Sistem civil law mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama yaitu adanya kodifikasi. Hakim tidak terikat pada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum civil law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi.
Karakteristik kedua pada sistem civil law tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya revolusi Prancis. Menurut Paul Scholten, bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organ-organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan yang lainnya. Penganut sistem civil law memberi kekuasaan yang besar bagi hakim untuk memutuskan perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Karakteristik ketiga dari sistem hukum civil law adalah apa yang Lawrence Friedman disebut sebagai digunakannya sistem inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum civil law berusaha untuk mendapat gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim. Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara, serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang atau hukum tertulis. Sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah. Di samping itu, dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis, akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedang segi negatifnya adalah banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia undang-undangnya, sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Sistem hukum analog Sagon. Sistem analog Sagon adalah suatu sistem hukum yang didasari pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar-dasar hakim yang selanjutnya. Selain itu, dalam sistem hukum Anglo-Sagon ada kata peran yang diberikan pada hakim, yaitu hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum yang baru yang akan menjadikan pegangan bagi hakim-hakim lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri dari sistem hukum analog Sagon atau clone law system, yaitu diantaranya tidak ada perbedaan secara tajam antara hukum publik atau hukum perdata, antara orang-orang atau individu. Kedua, tidak ada perbedaan antara hak, kebebasan atau perorangan. Ketiga, tidak ada kodifikasi. Dan yang keempat, keputusan hakim terdahulu mengikat hakim yang kemudian atau asas-asas prediktif atau stand decisions. Selanjutnya, sejarah perkembangan sistem hukum analog Sagon. Sebelum terjadinya resepsi hukum Romawi pada abad ke-13 oleh Eropa kontinental, di Inggris telah dikembangkan suatu sistem peradilan nasional yang statalistik dan bekerja secara efektif, menerapkan hukum-hukum kebiasaan di Inggris. Dalam tradisi feudal di kalangan itu, Inggris merupakan suatu fief, yaitu negara yang dapat diwarisi dari seorang tuan tanah sebagai imbalan atau kompensasi atas pengabdian seorang tuan rumah. Hukum dalam sistem law atau analog Sagon. 1. Jurisprudensi. Kedua, status law. Ketiga, custom. Keempat, reason atau akal sehat. C. Atau yang ketiga, sistem hukum analog Sagon di Indonesia.
Bicara istilah hukum merupakan suatu hal yang sangat tidak asing di telinga kita. Apabila kita memulai pembicaraan hukum sebagai sarana akan kebenaran, kita telah memasuki pembicaraan mengenai hukum sebagai konsepsi yang modern. Ide negara hukum di zaman modern lebih menempatkan konsep presensat dan the ruler of law, di mana konsep negara hukum telah dikembangkan di Eropa kontinental, antara lain Immanuel Kant, Paul Labert, Julius Stan, dan lain-lain. Menggunakan istilah Jerman yaitu Rechtsen, sedangkan konsep negara hukum yang dikembangkan dalam tradisi analog Amerika yang berasal dari analog Inggris yang dipelopori oleh A.V. Dispen yang disebut dengan the ruler of law. Tumbuh dan kembangnya konsep ruler of law pertama kali diterapkan di negara-negara yang menganut common system seperti Inggris, Amerika Serikat, di mana kedua negara tersebut menanggungjawabannya sebagai perwujudan dari persamaan hak dan kewajiban derajat dalam suatu negara di hadapan hukum. Sistem hukum di Indonesia saat ini merupakan sistem hukum yang didasari pada asas kongrandasi, yaitu menerima secara sukarelawan untuk memperlakukan sistem hukum yang berasal dari daratan Eropa. Namun, sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam tradisi, suku, dan bangsa, di Indonesia juga melakukan hukum adat sebagai hukum asli, belum lagi penetrasi ajaran-ajaran hukum Islam dalam kebidanan hidup bangsa Indonesia. Sebagai negara yang menganut civil law system, Indonesia mengedepankan hukum positif sebagai patokan dalam menjalankan tugas-tugas negara dan juga dalam sistem peradilan. Apabila sebagai negara yang menganut civil law system, Indonesia mengedepankan hukum positif sebagai patokan dalam menjalankan tugas-tugas negara. Tampak dari gambaran di atas, Indonesia adalah penganut pluralisme hukum, meliputi hukum adat, hukum Islam, hukum civil law, dan hukum common law yang semuanya hidup berdampingan, beraneka ragam. Sistem hukum yang ada menjadikan pembangun hukum di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka dan mulai masuknya investasi asing, lambat laun pengaruh common law menginfiltrasi perkembangan hukum Indonesia. Akibatnya, Indonesia mendapatkan pluralisme hukum meliputi hukum-hukum yang mempengaruhi oleh keanekaragaman adat dan masyarakat dan sistem yang hidup di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negara hukum Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada. Menurut Azhari, ciri-ciri negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila adalah: yang pertama, adanya hubungan yang erat antara agama dan negara. Yang kedua, bertumpu pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, menganut kebebasan beragama dalam arti positif. Yang keempat, ateisme tidak dibenarkan serta komunisme dilarang. Yang kelima, menganut asas kekeluargaan sekaligus kerukunan. Patmo Wadiono merumuskan ada 5 unsur negara hukum Pancasila, yaitu: yang pertama, Pancasila merupakan sumber hukum nasional, yang berarti bahwa bangsa Indonesia menghendaki satu sistem hukum nasional yang dibangun atas dasar wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, dan wawasan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, MPR mempunyai kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD yang melandasi segala peraturan perundangan di bawahnya, yang mana undang-undang dibuat oleh DPR dan Presiden yang menunjukkan prinsip legislatif khas Indonesia.
Selanjutnya, pemerintah berdasarkan sistem konstitusional. Yang keempat, adanya persamaan di depan hukum. Yang kelima, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Secara konsepsional, seharusnya negara hukum Indonesia dapat dirumuskan baik secara material maupun yuridis formal. Secara material, negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dalam pembuatan substansi hukumnya harus menjunjung tinggi dan berlandaskan pada yang pertama, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari nilai ketuhanan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan ajaran agama-agama yang ada. Dalam hal ini, hukum-hukum yang bersumber dari ajaran agama adalah bagian dan menjadi salah satu sumber hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keadaban. Dengan demikian, maka hukum dan peraturan perundang-undangan harus menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, nilai-nilai persatuan Indonesia. Artinya, bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan tetap menghormati keanekaragaman agama, budaya, suku, bahasa, tradisi, dan adat istiadat yang ada. Dengan demikian, hukum dan peraturan perundang-undangan harus mengakui dan menjamin nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, dan budaya Nusantara yang beraneka ragam. Yang keempat, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan kepentingan dan aspirasi rakyat yang ditetapkan melalui musyawarah secara perwakilan dengan berlandaskan pada akal sehat atau hikmat dan iktikat baik serta kearifan atau kebijaksanaan. Dengan hukum dan peraturan perundang-undangan harus demokratis baik secara substansial dan prosedural. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus hukum yang betul-betul bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, hukum dan peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sedang secara yuridis formal, negara hukum Indonesia harus didasarkan atas ketentuan yang ada dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang maupun peraturan perundangan lainnya. Secara yuridis formal, pilar utama bangunan negara hukum Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasalnya adalah: yang pertama, adanya jaminan hak asasi manusia yang tercantum dalam alinea ke-1 pembukaan Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 1, 2, dan 3, pasal 28, pasal 31 ayat 1. Selanjutnya, adanya prinsip persamaan di depan hukum yang dicantumkan dalam pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tidak memihak yang dicantumkan dalam pasal 24 ayat 1. Yang terakhir adalah adanya jaminan pendidikan dan sosial yang dicantumkan dalam pasal 34 ayat 1 dan 2. Dari tentang penegakan hukum di Indonesia. Next ya, langsung saya jelaskan tentang penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Dan pada hakikatnya, penegakan hukum itu adalah proses perwujudan ide-ide dari keadilan tersebut. Dan penegakan hukum bisa diartikan sebagai proses dilakukannya upaya tegaknya suatu hukum atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku terhadap lalu lintas dan berhubungan
dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ditinjau dari sudut subjeknya, dan yang kedua itu ditinjau dari segi objeknya, subjek dan objek. Nah, dalam arti sudut subjeknya itu ada dua juga. Yang pertama dari artian luas dan arti sempit. Saya akan menjelaskannya ya. Dari sudut subjeknya, dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Jadi siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu dengan mendasarkan diri kita pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan suatu hukum tersebut atau menegakkan aturan hukum tersebut. Next. Dalam arti sempit, sudut subjeknya, masih sudut subjeknya saya jelaskan. Ini dalam arti sempit. Jadi penegakan hukum dalam arti sempit itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Jadi kita harus menaatinya. Yang kedua, ditinjau dari sudut objeknya dalam arti luas. Saya akan membahasnya. Dalam arti luas itu penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi atau formal atau aturan formal maksud saya, maupun nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat maupun dalam bermasyarakat. Dan dalam arti sempitnya, dilihat dari sudut objeknya, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis, dan itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Aparat penegakan hukum juga dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum menurut pasal 1 bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana buka kurung KUHAP tutup kurung. Yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini adalah: pertama, penyelidik adalah pejabat yang diberi wewenang maupun pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat sipil yang diberi wewenang khusus dalam undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Dan yang kedua, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tertetap. Maksud saya tetap. Itu jaksa. Yang ketiga, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hukum. Next, nomor 4, hakim, yaitu pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam mengadili ini hakim harus adil. Contohnya itu dalam kasus narkoba. Itu kan seumpamanya itu tetangganya sendiri terlibat narkoba. Nah, hakim tersebut itu masih tetangganya. Nah, itu harus adil. Tidak membeda-bedakan itu tetangga atau temannya atau apalah. Karena hakim itu harus adil. Next, nomor 5, penasihat hakim. Maksud saya penasihat hukum. Penasihat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Jadi aparatur penegak hukum mencakup pengertiannya mengenai institusi penegak hukum dan aparat orangnya penegak hukum. Maksudnya orangnya ini penegak hukum. Dalam arti sempitnya, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses
tegaknya suatu hukum dimulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, petugas sipil pemasyarakatan, kan sudah saya jelaskan tadi. Nah, dalam bekerja samanya aparatur penegak hukum terdapat 3 elemen penting yang memengaruhi, yaitu yang pertama, institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat, sarana prasarana pendukung, dan mekanisme kerja kelembagaannya. Yang kedua itu budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya. Nomor tiga maksud saya, perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum material maksud saya, maupun hukum acaranya. Penegakan hukum juga ada faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum tersebut. Menurut Surjarno Sukanto, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum sebagai berikut. Yang pertama itu tentang faktor hukumnya sendiri. Itu ada beberapa. Maksud saya faktor hukum sendiri itu berlaku secara umumnya ya. Peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis. Isinya faktor hukum sendiri itu hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Jadi itu faktor-faktor yang memengaruhi. Dan faktor penegak hukum yaitu penegak hukum satu itu tidak ada perundingan undang-undang yang sedemikian lengkap sehingga dapat mengatur perilaku manusia. Yang kedua, adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian. Nomor 3, kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan. 4, adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus. Faktor sarana atau fasilitasnya. Sarana atau fasilitasnya itu mencakup tenaga manusianya yang berpendidikan dan terampil dalam organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Misalnya untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak dari kepolisian di daerah kalian maupun tidak dapat mengetahui secara pasti karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta.